Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Syafawas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang organ sensoris pada mata. Baik, pada mata itu terdiri dari dua otot. Yang pertama, otot ekstraokular dan otot intraokular. Untuk otot intraokular terlebih dahulu. Jadi ini ya, untuk otot intraokularnya itu ada musculus sphincter pupillae dan juga musculus ciliaris. Oke, lanjut untuk otot-otot ekstraokularnya itu yang bentar, untuk otot ekstraokularnya itu yang ini, yang musculus levator papilla superior, musculus ocuus superior oculi, musculus rectus medialis oculi, musculus rectus inferior oculi, musculus obliquus inferior oculi, musculus rectus lateralis oculi, dan juga musculus rectus superior oculi. Jadi untuk ekstraokular itu benar-benar di luar okulus, sedangkan untuk intraokular itu di dalamnya okulus tadi. Lanjut untuk yang musculus sphincter pupillae, ciliaris, levator papillae superior, terus juga rectus superior, rectus inferior, dan juga rectus medialis, juga obliquus inferior itu terdapat dalam diinervasi oleh nervus oculomotorius, yaitu nervus ketiga dari nervus cranialis. Selanjutnya untuk musculus obliquus superior, yaitu nervus trochlearis, nervus keempat, juga itu inervasi dari musculus obliquus superior. Selanjutnya untuk musculus rectus lateralis itu akan diinervasi oleh nervus abducens, yaitu nervus ke-6. Lanjut, sekarang akan ngebahas nervus oculomotorius. Jadi nervus oculomotorius ini, yang ini dia tuh berjalan bergerak lewat dalam bercabang jadi dua, ada nervus divisi inferior dan divisi superior. Nah, jadi nanti dia tuh origonya di nucleus nervi oculomotorii untuk yang ekstraokular, sedangkan untuk yang intraokular dia nanti origonya tuh di nervus accessorius nervi oculomotorius. Jadi nanti dia ini sifatnya efferent, keduanya ini bersifatnya efferent karena dia nanti dari pusat ke tepi. Oke, lanjut itu untuk tadi bagiannya nervus oculomotorius, sedangkan untuk nervus trochlearis nervus keempat, bentar, otorius dan trochlearis nih. Jadi nanti dia bercabang jadi berapa nih? Yang bawah sini kah? Nih, jadi nanti dia nembus ke musculus obliquus superior karena emang dia organ targetnya itu. Terus nanti dia origonya di nucleus nervi trochlearis. Untuk nervus trochlearis lanjut ke nervus abducens. Nervus abducens ini, nervus abducens tadi tuh, nah ini nervus abducens. Nervus abducens ini emang cuman satu, ke sini, musculus rectus lateralis oculi. Dan dia juga sifatnya efferent, dan dia origonya itu di nucleus nervi abducentis. Oke, mungkin itu untuk pada bagian mata. Udah otot intra dan ekstranya, lanjut kita ke telinga. Telinga itu dimulai dari ini. Jadi awalnya ini ada auricularis yang daun telinga, nanti dia tuh masuk ke meatus acousticus externus atau nama lainnya itu ear canal. Nanti dia tuh akan bertemu dengan membran timpani. Membran timpani itu yang ini tadi. Yang bentuknya kayak saringan gitu. Jadi nanti dari itu tuh meatus acousticus externus nanti menyalurkan getaran yang dapat, berarti membran timpaninya ini kayak bergetar dan juga menggetarkan otot-otot osis-osis yang ada di belakangnya itu. Ada 3 osis malleus, incus, dan stapes. Ini malleus, ini incus, ini stapes tuh yang ini. Bentukannya kayak garpu tala. Nah, nanti dari osis stapes ini akan meneruskan ke foramen yang terdapat pada koklea. Untuk koklea dan vestibul ini memang fungsinya sebagai pendengaran.
Terus juga sedangkan yang satunya ini bentuknya kayak kanal, kayak apa ya, lubang-lubang gitu. Ini adalah kanalis semisirkularis nanti yang akan membantu dari sistem keseimbangan tubuh. Terus untuk organ ini itu diinervasi oleh nervus facialis dan juga nervus cochlearis, nervus vestibularis yang keduanya ini berasal dari nervus vestibulocochlearis dan juga nervus petrosus mayor dan juga nervus corda timpani. Oke, mungkin itu aja untuk bagian telinga. Dan sekarang kita lanjut ke bagian kulit. Oke, ini kulit. Kulit itu ada di sini. Oke, kulit itu ada 3 lapisannya, itu epidermis, dermis, hipodermis. Untuk yang pada sistem saraf itu biasanya organ pertama yang mengetahui ada rangsangan itu kulit. Jadi di kulit ini banyak banget reseptor-reseptor rangsangan. Ada reseptor mekanoreseptor, ada reseptor termoreseptor, ada juga yang kimia, ada juga dan banyak-banyak hal lainnya. Dan mungkin di sini eh, saya jelasin yang sepengetahuan saya. Yang pertama ada free nerve ending. Free nerve ending ini nociceptor. Jadi nanti dia sebagai rasa nyeri. Nociceptor itu ada 3, yang mekanik, ada yang juga yang termo, dan juga ada yang polimodal. Lanjut dari free nerve ending, kita lanjut ke corpusculum minor. Corpusculum minor ini untuk rabaan dan vibrasi lambat. Makanya dia tuh letaknya lebih atas. Lanjut ada diskus Merkel. Untuk diskus Merkel ini nanti dia tuh juga rabaan dan vibrasi, tapi dia tuh di area yang tidak berambut. Saya lanjut ke Ruffini. Ruffini ini reseptor termo bersama dengan Krause. Untuk Ruffini nanti dia tuh reseptor suhu untuk suhu panas. Sedangkan untuk Krause ini nanti dia itu reseptor termo untuk suhu dingin. Lanjut di sini juga ada corpusculum Pacinian. Nah, corpusculum Pacinian ini tuh emang lebih dalam dibandingkan corpusculum minor, karena corpusculum Pacinian ini untuk kayak getaran dan apa, vibrasi lambat dan juga tekanan yang kuat. Oke. Ini untuk kulit, dan juga di hipodermis ini nanti akan banyak dipenuhi oleh sel-sel adipos. Dan juga satu kan tadi kalau diskus Merkel itu untuk area yang tidak berambut, sedangkan untuk area berambutnya ini dibantu oleh folikel rambut. Oke, mungkin itu untuk kulit. Lanjut ke lidah. 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 Lidah tuh yang ini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lidah. Jadi tadi seperti yang di nervus cranialis sebelumnya, nervus cranialis itu juga ada yang menginervasi di bagian lidah. Nah, yang pertama, nervus facialis itu 2/3 anterior lidah, anterior lingua. Nah, ini ya, ini. Kayak jadi nanti ada korpusnya, ada juga dorsumnya, ini bagian dorsumnya. Nah, lanjut, baru nanti di lidah ini juga ada sulcus-sulcus yang memisahkan. Yang pertama pada bagian tengah itu ada sulcus medianus, pada bagian belakang ini ada sulcus terminalis. Terdapat juga frenulum, frenulum, frenulumnya mana? Ini frenulum, dan juga apex dan carancula sublingualis. Oke, untuk lidah, dan lidah ini emang tadi itu kan di sini yang 2/3 ini adalah nervus facialis, 1/3-nya itu oleh nervus hipoglossus. Oke, lanjut kita ngebahas tentang hidung. Hidung. Kayak hidung itu yang meatus. Nah, jadi untuk hidung ini tuh eh, sebenarnya terdiri dari banyak sekali, nggak banyak, saya ada tiga kongka. Jadi ini ya, ada kongka superior, baru ada yang di tengah, dan juga ada yang inferior. Jadi nanti untuk bagian hidung ini tuh benar-benar diinervasi oleh nervus
olfaktorius karena nanti di hidung itu terdapat bulbus olfaktorius yang merupakan cabang dari nervus 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 1 dari cranialis. Oke, kita lanjut ke 1 sampai 12 nervus cranialis. Yang pertama tadi seperti kita tahu ada nervus olfaktorius yang tadi sebagai penghidup. Jadi nanti dia untuk nervus olfaktorius ini dia itu memang di bagian hidung inervasinya di bagian nasalis karena di bulbus olfaktorius itu. Terus nanti emang dia tuh fungsinya sebagai sensori karena mencium bau. Next ada nervus optikus tadi ini tuh nanti kan ada dua di kanan dan di kiri, kanan dan kiri nanti akan dihubungkan oleh chiasma optikum. Jadi nanti nervus optikus ini sensorik nanti bertanggung jawab dengan penglihatan seperti yang kita tahu karena nanti optikus ini langsung nyambung ke okulus bukan otot-otot ekstraokular lainnya. Nah, kayak nervus oculomotorius karena itu emang ke seluruh otot intra dan ekstra kecuali beberapa otot. Dan udah. Dan lanjut tadi tuh kalian ngebahas nervus oculomotorius. Ini nervus oculomotorius nih. Nanti dia akan membentuk cabang divisio superior dan divisio inferior. Oke, lanjut ke nervus trochlearis, yaitu nervus keempat. Nervus trochlearis ini dia tuh berfungsi dalam musculus obliquus superior pada mata. Jadi kan mata ini loh. Nah, jadi nanti ini nervus trochlearis itu yang ini ke obliquusnya yang superior itu yang ini. Yang ini yang menyilang. Itu tadi untuk nervus trochlearis. Lanjut ke nervus trigeminus. Tri berarti ada 3 cabangnya. Dan itu yang paling besar karena dia juga sampai ngebikin ganglion trigeminal. Jadi nanti ganglion trigeminal ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Nah, untuk yang ophthalmicus ini emang dia itu lebih fokus ke sensor pada bagian atas, kayak bagian atas dari wajah, misalnya dahi, rahang wajah. Selanjutnya, kalau nervus maxillaris itu bagian atas tapi nggak terlalu bawah, kayak misalnya hidung, pipi, itu masih dipegang oleh nervus maxillaris. Untuk nervus mandibularis itu yang di bawahnya sini, yang di bawahnya dari sini tuh udah masuk nervus mandibularis. Jadi emang buat rahang bawah, gigi bawah, bibir bawah, dan juga untuk otot pengunyahan. Oke, lanjut ke nervus abducens. Nervus abducens ini nanti dia fungsinya abducen. Oke, ini nervus abducensnya ya. Jadi nanti nervus abducens ini berfungsi motorik, terus dia nanti juga ke arah mata, yaitu nanti ngurusin musculus rectus lateralis nanti biar bisa bola mata itu andostasi. Bukan andostasi tapi abduksi. Lanjut ke nervus facialis. Nervus facialis ini seperti yang saya tahu tadi ada di lingua juga. Jadi nanti dia banyak fungsinya sebagai motorik iya, sensorik iya, dan juga parasimpatis iya. Nanti karena dia tuh bagian motorik tuh bisa mengontrol ekspresi wajah, sedangkan untuk sensor itu menerima informasi yang telah didapat. Lanjut, dan nervus cranialis itu rata-rata berasal dari brainstem atau vapor cerebri. Ya, lanjut habis nervus facialis ini ada nervus vestibulocochlearis. Tadi ada terbagi jadi 2, vestibularis dan nervus cochlearis, yang dua-duanya ini para auricularis. Yang vestibularis ini tuh
lebih ke kanalis semicularis karena dia bertanggung jawab dengan keseimbangan, sedangkan untuk nervus cochlearis ini emang ke pendengaran, jadi membawa sinyal dari cochlea ke otak. Oke, lanjut. Nervus glossopharyngeus merupakan nervus ke-9. Jadi untuk glossopharyngeus ini tuh kan tadi yang 2/3 tuh 2/3 lidah itu nervus facialis. Nah, untuk bagian belakangnya itu tuh diisi oleh nervus glossopharyngeus. Terus juga nanti dia juga mengontrol pada faring. Oke. Selanjutnya ada yang ke-10 yaitu nervus vagus. Nervus vagus ini yang paling panjang dan berkelana dia. Hmm, Untuk nervus vagus ini tuh dia itu bertanggung jawab untuk motorik motorik dari kayak otot-otot di laring atau kotak suara, terus juga sensorik dalam mengirimkan informasi sensorik dari tenggorokan, telinga, dan organ-organ internal atau visceral, dan juga parasimpatis karena nanti dia mengatur fungsi organ internal kayak jantung, paru-paru gitu. Selanjutnya ada nervus accessorius. Ini nervus accessorius itu yang ini. Nih, nervus accessorius. Jadi dia fungsinya sebagai motorik, nanti dia tuh ngebantu untuk otot-otot lidah, otot pada lingua untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Selanjutnya ada nervus hypoglossus. Mohon maaf tadi yang accessorius itu emang untuk mengontrol otot sternocleidomastoideus yang sebelumnya itu aku bilang itu untuk nervus hypoglossus. Untuk nervus accessorius itu memang dia tuh mengontrol otot sternocleidomastoideus, pokoknya bagian leher dan kepala. Oke, tadi itu untuk cranial nerves-nya. Selanjutnya itu aku akan ngebahas tentang sistem saraf pusatnya. Sistem saraf pusatnya itu ada dua, motorik dan sensorik. Untuk motorik ini, setahu aku, untuk motorik ini itu emang dari sinyal dari SSP, sistem saraf pusat ke otot-otot. Jadi tuh ada dua, yang motorik piramidal dan juga eh, motorik ekstra piramidal. Kalau yang piramidal ini contohnya tuh kayak tractus corticospinalis. Nih, tractus corticospinalis nih, corticospinalis. Ini ada yang lateral dan antral, anterior. Selanjutnya juga ada tractus corticobularis. Nah, ini dia tuh mengantarkan sinyal dari korteks motorik ke saraf kranial di bagian belakang, jadi bisa mengontrol gerakan otot-otot wajah, terus juga kepala dan leher. Lanjut, setelah tadi itu termasuk dalam motor piramidal, ada juga yang ekstra piramidal. Untuk ekstra piramidal ini tuh biasanya lebih kompleks lagi karena dia masuk ke ganglia basalia dan juga ke otot. Selanjutnya adalah untuk yang sensoris. Untuk sensori ini tuh ada 1 dan 2. Untuk yang pertama itu tractus pinothalmicus. Jadi nanti dia tuh bertanggung jawab atas semua informasi mengenai rasa sakit, terus juga suhu dan sentuhan kasar dari tubuh ke talamus. Terus nanti jalur spinothalamic itu terbagi jadi 2, ada yang anterior dan juga ada yang lateral. Lanjut, untuk pathway motorik selanjutnya itu ada yang tractus dorsalis atau dorsal column pathway. Jadi nanti ada 2, ada fasciculus gracilis dan juga fasciculus cuneatus. Dan dia itu untuk yang gracilis itu dari bagian bawah tubuh, sedangkan cuneatus itu bagian ekstremitas atas dari tubuh. Itu untuk sistem saraf pusat. Mungkin aku mau nambahin lagi untuk di 3 minus. Tadi kan 3 minus itu ada 3 kan nervus. Tadi ada 3. Kedua itu nervus. Oh, yang pertama ada nervus ophthalmicus. Nervus yang kedua ada nervus
nervus maxillaris dan juga nervus mandibularis gitu. Nah, untuk yang nervus trigeminus dia tuh sebenarnya general dan juga bersifat somato atau di luar, dan juga aferen dan juga bisa eferen gitu. Untuk yang general somatic aferennya itu nanti dia ada 3 nukleusnya. Yang pertama nukleus mesencephalicus nervi trigemini, nukleus pontinus, dan juga nukleus spinalis nervi trigemini. Untuk tadi yang trigeminusnya. Oke. Ini tuh aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tersendiri itu terdiri dari struktur-struktur lain dan organ-organ lain yang membantu penghantarannya. Pertama ada brainstem atau batang otak, terus juga ada nanti cerebrumnya dan juga ada cerebellumnya. Ini mungkin di sini saya akan membahas dari otaknya. Jadi ini anatomi dari otaknya. Jadi seperti kita tahu untuk otak tuh terdiri dari lobus-lobus. Jadi kita mulai dari lobus pertama, yaitu lobus frontalis yang ini. Ini yang pin berwarna putih. Yang pin berwarna putih itu menandakan itu ada bagian dari lobus frontalis. Nanti lobus frontalis itu berfungsi dalam bertanggung jawab tentang pengambilan keputusan, pemikiran rasional, dan juga kontrol gerakan dan ekspresi emosi. Dan pada lobus frontalis ini terdapat banyak area Brodmann. Area Brodmann pertama tuh area Brodmann 4. Jadi nanti kalau area Brodmann 4 itu lebih ke motorik cortex primer. Jadi itu mengontrol gerakan yang sukarela pada otot-otot tubuh. Selanjutnya ada area Brodmann 6. Nanti kalau area Brodmann 6 ini lebih ke premotor cortex. Kenapa premotor? Karena dia tuh berperan dalam perencanaan gerakan dan koordinasi motorik. Oke, ini yang lobus frontalisnya. Terus juga ada area Brodmann 8. Nah, ini dia tuh nanti jadi area mata frontal. Jadi dia nanti mengontrol gerakan dari mata. Selanjutnya ada area Brodmann 4 dan 45. Jadi nanti dia tuh menjadi area Broca. Nanti dia itu berfungsi dalam produksi bahasa. Dan itu terkhususnya di hemisfer kiri. Jadi untuk cerebellum itu tuh ada dua hemisfer kanan. Ini hemisfer kanan, right hemisfer dextra. Terus nanti di sini juga ada hemisfer lain, hemisfer sinistra. Nah, hemisfer sinistra ini nanti yang jadi biasanya area brokanya. Terus nanti antara hemisfer itu dibatasin sama falx cerebri. Nanti kayak pembatas gitu. Terus nanti juga di dalam dari cerebrumnya itu nanti melapisi ada corpus callosum, dan ini juga bertemu sama brainstem, cerebellum, terus juga nanti ada ventriculus pada otak. Ini gambarannya. Ini hemisfer kanan, selanjutnya hemisfer kiri falx. Ini yang falx cerebri tuh. Nanti ada brainstemnya di sini dan juga ada cerebellum gitu. Oke, lanjut. Tadi baru lobus frontalis, aku mau ngelanjutin ke lobus selanjutnya. Oke, lobus selanjutnya itu adalah lobus parietalis. Ini yang ditunjuk oleh jarum warna putih. Oke. Nah, untuk lobus parietalis sendiri nanti ini bertanggung jawab untuk pemrosesan sensoris. Jadi nanti kayak sentuhan, rasa sakit, suhu, dan persepsi spesial. Dan karena di sini lobus parietalis ini lebih ke sensoris, makanya area Brodmann yang dimiliki sama
dimiliki sama si lobus parietalis itu area Brodmann 1, 2, dan 3 itu untuk somatosensory cortex primer. Jadi nanti dia tuh yang menerima, memproses informasi dari kulit dan organ tubuh lainnya. Selanjutnya ada area Brodmann 5 dan 7. Area Brodmann 5 dan 7 nanti tuh lebih untuk asosiasi sensorik. Jadi dia tuh mengintegrasikan informasi sensoris untuk membantu pemahaman spasial dan gerakan. Oke, lanjut, itu dari lobus parietalis tadi. Lanjut kita menuju ke belakang. Ini paling belakang ini ada lobus occipitalis yang ditunjuk oleh jarum warna putih. Untuk lobus occipitalis itu tuh merupakan untuk pemrosesan visual, jadi untuk penglihatan. Makanya dia itu ada area Brodmann 17 yang menjadi cortex visual primer. Nanti dia tuh menerima informasi visual langsung dari mata. Terus ada juga area Brodmann 18 dan 19 nanti menjadi korteks visual asosiasi, jadi mengolah informasi visual tuh lebih lanjut, jadi nanti pengenalan bentuknya, warnanya, dan gerakannya. Oke, lanjut ke lobus terakhir, yaitu lobus temporal yang ada di sini, di bawah sini nih. Ini adalah lobus temporal. Nah, untuk lobus temporal ini tuh berperan penting dalam fungsi auditori atau pendengaran, bahasa, dan juga memori. Tapi emang lebih ditekankan di fungsi auditorinya karena emang di lobus temporalis ini area Brodmann itu berhubungan sama auditori. Jadi di lobus temporalis ini ada area Brodmann 41 dan 42 yang mana menjadi korteks auditori primer yang menjadi penanggung jawab dari pemrosesan awal suara. Lanjut, ada area Brodmann 22 yaitu area Wernicke, nama lainnya itu nanti terlibat dalam pemahaman bahasa. Jadi kayak area Wernicke ini lebih, kan kalau area Broca tadi untuk berbicaranya, sedangkan area Wernicke untuk pemahaman bahasanya. Lanjut, ada area Brodmann 20 dan 21. Nanti area Brodmann 21 ini lebih untuk pengenalan visual yang kompleks dan juga memori. Oke, mungkin itu untuk lobus-lobusnya pada cerebrum. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang brainstem. Oke, selanjutnya kita lanjut ke brainstem. Jadi brainstem itu yang ini nih, yang ini tuh adalah brainstem. Dan brainstem ini tuh terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada medulla oblongata, pons, dan juga mesencephalon. Oke.
Oke, jadi pertama aku akan mulai dari medula oblongata. Jadi untuk letaknya medula oblongata itu yang ini yang ditunjuk oleh pin berwarna putih yang di bawah ini. Itu adalah medula oblongata. Nanti medula oblongata ini fungsinya sebagai mengontrol fungsi-fungsi vital otomatis seperti detak jantung, pernapasan, tekanan darah, dan juga refleks dasar misalnya seperti batuk, bersin, dan menelan. Dan juga nanti di medula oblongata ini ada namanya kanalis centralis. Nanti kanalis centralis ini melewati dari medula oblongata dan dia tuh jadi pembawa sinyal ataupun rangsangan ke otak. Lanjut, selanjutnya itu ada pons. Bukan. Kayak pons ini tuh yang bagian yang ditunjuk jarum berwarna putih nih. Nah, untuk pons sendiri ini berperan dalam mengatur pernapasan, siklus tidur, dan juga komunikasi antar berbagai bagian dari otak. Terus juga di bagian midbrain di bagian brainstem ini ada mesencephalon. Nanti mesencephalon ini berfungsi dalam pengaturan gerakan mata, pendengaran, dan juga respon visual. Oke, selanjutnya itu akan ngebahas tentang sistem limbik. Jadi pada otak manusia itu terdapat juga sistem limbik. Nanti sistem limbik ini seperti jaringan struktur di otak yang berperan dalam pengaturan emosi, memori, perilaku, dan juga motivasi. Oke. Kita mulai dari yang paling pertama itu ada hipokampus. Ini gimana nih? Oke. Oke, jadi ini adalah struktur dari hipokampus. Nanti hipokampus ini fungsinya itu dalam pembentukan memori jangka panjang dan orientasi spasial. Jadi hipokampus ini tuh lebih untuk sistem memorinya. Terus juga bisa hipokampus ini mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang dan juga bisa membantu kita mengingat lokasi dan juga rute. Selanjutnya itu adalah amigdala. Ini untuk gambarnya dari amigdala. Oke, yang warna hijau itu nanti berfungsi dalam pengolahan emosi. Jadi yang lebih respon rasa takut, kecemasan, dan juga agresi. Selanjutnya ada hipotalamus. Oke, hipotalamus ini nanti fungsinya seperti homeostasis. Jadi seperti suhu tubuh, rasa lapar, haus, siklus bangun dan tidur. Terus juga nanti ada talamus yang nanti berfungsi sebagai stasiun delay untuk informasi sensorik yang mengirimkan sinyal ke berbagai bagian otak. Terus juga ada gyrus singuli, nanti dia tuh yang berfungsi dalam pengolahan emosi dan perilaku. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari bagian sistem saraf pusat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.